terkait dengan pendekatan spiritual terhadap corona virus disease atau COVID-19. Saya berharap sekali, sebagaimana saya sampaikan dalam khutbah Jumat, mari kita cooling down, mari kita pendinginan, penyejukan. Postingan-postingan yang kita posting kalau meresahkan nggak usah diposting, yang menyenangkan. Ada tadi postingan yang dari Cina itu, mahasiswa Indonesia belajar di Cina mengatakan bahwa di sini, di Cina maksudnya, cepat COVID-19 teratasi dan terlokalisasi atau terkendali itu karena kami tidak suka memposting yang menakutkan, yang meneror, yang menyedihkan, karena itu sama dengan membunuh saudara sendiri. Banyak orang yang mati karena sedih, bukan karena corona. Kami di sini selalu saling menguatkan, saling menyenangkan, saling menghibur, sehingga walaupun ada virus kami tidak terlalu tegang, tidak stres, nggak paranoid. Itu intinya. Tapi tapi saya heran, kenapa di Indonesia yang berkembang, yang tersebar malah yang menakutkan. Yang paling disukai untuk diposting adalah yang meneror, yang menyedihkan. Dan itu pasti akan menurunkan daya tahan tubuh. Orang yang sedih, orang yang gelisah, orang yang galau, itu imunitasnya turun. Lalu terakhir itu, apakah orang Indonesia suka membunuh saudara sendiri? Ya pasti tidak ya. Tetapi ini adalah suatu sentilan mujarab menurut saya. Virus corona itu ya seperti ini. Mbuh zona merah, mbuh kuning, mbuh hijau, mbuh coklat, mbuh apalagi. Ya gitu saja. Penjenengan gelisah itu ya seperti itu, tidak gelisah ya itu seperti itu. Ini prinsip KSS loh ya. Jadi prinsip KSS, apa-apa yang sudah terjadi, kita sikapi gelisah ya terjadi, tidak gelisah ya terjadi. Wedi takut ya terjadi, tidak takut ya terjadi. Lah, kalau takut maka daya tahan kita turun. Sedih, daya tahan kita turun. Tidak takut, daya tahan kita naik. Tidak sedih, daya tahan kita naik. Enak mana? Enak tidak usah takut, tapi jangan meremehkan. Tidak usah sedih, tapi juga jangan jingkrak-jingkrak. Ini penting untuk panjenengan yang sudah berada di wilayah spiritual. Saya mengajak kepada bapak-bapak, ibu-ibu, penonton juga, selama ada virus corona ini, sebelum reda ini, mari setidaknya kalau maghrib dan subuh kunut nazilah. Dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi SAW memang menegakkan kunut 5 waktu, tapi yang bertahan adalah maghrib dan subuh. Nanti kita praktekkan di sini juga maghrib dan subuh. Bacaannya sak bisanya imam. Yang penting mohon keselamatan. Itu kunut nazilahnya. Kemudian setelah selesai zikir, setelah sholat, zikir yang warid itu, wirid yang warid, yang sudah biasa kita lakukan itu, yaitu ayat kursi, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Setelah selesai, saya mengajak panjenengan semuanya untuk menambah dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT, menambah bacaan setelah amin selesai ya. Pokoknya setelah doa sesudah sholat selesai, jangan
jangan sebelumnya. Kalau sebelumnya nanti kita melanggar ajaran Nabi. Ajaran Nabi SAW setelah sholat kan ada wirid tertentu, sudah kita maklumi itu. Sesudah itu selesai semua, kita baca dalam keadaan ini, dalam keadaan corona ini, kita makin mengintensifkan zikir dan doa. Satu, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. 3 kali setiap selesai sholat 5 waktu, bukan hanya pagi dan sore saja. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, 3 kali. Penjelasan sudah tahu kan maknanya Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada bahaya di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, cukup bagi kami Allah SWT, hasbunallah wa ni'mal wakil, sebaik-baik yang menjamin, ni'mal maula wa ni'man nasir, maknanya sama, sebaik-baik penguasa dan sebaik-baik penolong. Itu doa ini mentok, sudah mentok. Jadi para mahasantri KSS kalau sudah dalam keadaan mentok, mesti doanya ini kan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 3 kali saja, tidak usah lama-lama. Soalnya nanti kalau lama-lama bosen kok, capek ya. Ngersulo juga kadang-kadang sebagian. Kemudian la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, 3 kali saja. Inilah doanya Nabi Yunus ketika 40 hari berada di perut ikan. Sudah mentok, sudah tidak ada usaha, sudah nyerah, pasrah. Maka la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin, tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, maha suci Engkau ya Allah, saya sungguh termasuk orang-orang yang zalim. Kita ngaku banyak dosa, kita ngaku orang zalim, itu lebih baik daripada ngaku gak paten duit dosa tapi dosanya seambrek, daripada ngaku bukan zalim tapi ternyata penganiaya. Kemudian sholawat, jelas 3 kali juga sholawat, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad 3 kali. Nabi SAW bersabda, siapa yang membaca 1 sholawat kepada saya, maka Allah akan memberikan 10 sholawat. Padahal sholawat itu intinya adalah rahmat dan keselamatan. Ini PDKT kita kepada Allah SWT 3 kali. Kemudian la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, tidak ada daya dan upaya selain dari Allah SWT. Ini ada cerita panjang tentang la haula wala quwwata illa billahil azim. Saya ceritakan waktu yang lain karena tidak cukup satu sesi ya, panjang ya. Ada kisah yang menarik sekali. Ini untuk bekal kita bahwa orang kalau sudah nyerah kepada Allah SWT, sudah pasrah, maka Allah akan menurunkan pertolongannya. Terakhir, ya Rahman ya Rahim irhamna, wahai yang maha pengasih, wahai yang maha penyayang, sayangilah kami. Artinya yang mohon diselamatkan dari virus corona. Itu aja, tidak lama kan tadi, paling 5 menit ya, paling 5 menit. Terutama sementara ada corona ini, ya bukan karena kita itu geleme zikir nek corona, ya enggak lah ya, tapi lebih baik zikir daripada tidak kan. Sama-sama ada corona, lebih baik zikir daripada tidak. Dan ini terus terang bagian dari cara kita mohon pertolongan pada Allah SWT, selain usaha-usaha dengan hand sanitizer atau dengan masker atau dengan air hangat, minum air hangat. Dan yang baru saja saya posting adalah DD. Ini jauh lebih mujarab katanya, karena seorang dokter spesialis paru-paru. DD itu apanya? Oh, berjemur. Nah, berjemur caring ya, caring sekitar jam-jam 8. Lamanya dianjurkan kalau bisa setengah jam, kalau tidak bisa seperempat jam. Itu lebih bagus daripada sanitizer, hand sanitizer atau
masker. Itu bisa menetralisir. Ya usahalah, usaha monggo kalau memang bisa ya. Dede gak usah wedi ireng, gak apa-apa, wong ireng-irengnya gak apa-apa kan. Oh, ya. Jadi Dede kalau ndak berani hitam ya tidak menghadap ke matahari. Yang dihadapkan matahari bagian kulit mana? Pokoknya ada bagian kulit yang disinari matahari. Mungkin gegernya apa ya, apa lengannya atau tangannya atau kakinya. Itu salah satu usaha zahir. Sedangkan usaha batinnya adalah usaha spiritualnya yang saya sampaikan tadi.